Oke, baik, kita siap belajar. Ada 3 poin penting yang harus kita miliki dalam hidup ini. Ada berapa? 3. 3 itu banyak atau sedikit? Sedikit. Banyak. Kalau 3 banyak, lalu kamu meminta berapa soal? Cuma 1. Awas. Ulangi lagi. Ada berapa poin penting dalam hidup? 3. 3 itu banyak atau sedikit? Sedikit. Kalau banyak berapa? 500. Ya. Nah, 3 ini harus selalu ada di hidup kalian semua. Ini tadi selama kalian puji-pujian, kalau bisa minta kalian semangat gitu ya. Nah, saya disusul dengan satu teman yang ada di Kediri. 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, seorang dokter anak perempuan bunuh diri. Nah, dokter badan. Tadi ini saya diskusi dengan teman mamanya. Alasannya sederhana. Mamanya menikah lagi karena ayah kandungnya meninggal dan dia tidak setuju. Dia berkata, sekarang mama dan saya kami lagi dan ada meninggal. Nah, saudara, tidak salah mama itu menikah lagi karena papanya meninggal. Tapi karena seorang manusia yang tidak bisa memiliki 3 hal ini, hidupnya pasti akan kacau. Nah, coba renungkan. Kalau mendengar seorang dokter lalu mati bunuh diri, aneh nggak? Jawab, aneh tidak? Aneh. Kenapa aneh? Dokter loh. Seharusnya bagaimana seorang dokter itu? Ayo, bagaimana sikap seorang dokter itu? Ayo. Apa? Melayani pasien, betul. Apalagi? Berusaha menyembuhkan. Oke. Nah, ini poin yang pertama dari 3 itu. Hidup tidak boleh egois. Ulang, hidup tidak boleh egois. Apakah kalian egois? Mementingkan diri sendiri. Nah, kita bahas kasus dokter ini. Mungkin kalau saya jadi dia, saya pun akan kecewa karena setelah papa saya meninggal, kenapa mama meninggal lagi? Wajar nggak seorang anak kecewa dengan mamanya karena menikah lagi setelah ayah meninggal? Wajar nggak? Wajar. Tapi kalau dia tidak egois, seolah-olah mamanya hanya milik dia saja, dia bakal bunuh diri nggak? Kecewa nggak dengan itu? Kalau dia tidak egois. Tidak. Kenapa? Karena dia harus sadar bahwa profesinya itu bisa bermanfaat untuk yang lain. Nah, tapi dia tidak sadar profesi itu bisa bermanfaat untuk yang lain. Dia pikir, ya mama tutu hidupku. Nah, saya tidak menyalahkan yang meninggal, tapi ini jadi pelajaran buat kita semua. Betul? Kalian nanti pasti akan lulus dari SMK ini. Betul? Bagaimana dia punya cita-cita? Saya mau 8 tahun sekolah di sini. Gak ada nggak? Kalau ada, kita buang ke jalan sana. Ngapain 8 tahun di SMK? Enak loh, guru-gurunya lucu-lucu, baik-baik, teman-temannya juga menyenangkan. Nah, itu orang egois. Kenapa egois? Ayo pikir aja coba. Kenapa saya pilih 8 tahun ada di sini? Karena dia yang mementingkan diri sendiri. Oh, nyaman aku di SMA kesenangan para nabi ini. Oh, enak sekali. Ya. Bisa main ini, bisa main itu. Terus gak mau keluar, gak mau lulus di sini terus. Egois nggak? Egois.
kompetensi, talenta, atau skill yang kita miliki, selama tidak egois, yang sedikit itu pasti bisa berguna untuk orang lain. Betul atau salah? Jawab dong, betul atau salah? Seperti itu hidup yang Tuhan inginkan atas kita. Jangan egois. Kalau nggak egois, harus bagaimana dalam hidup ini? Ayo, cepetan. Kalau kita tidak boleh egois, maka hidupnya harus bagaimana? Bukan bersyukur, berbagi. Maka itu saya katakan, sedikit ataupun banyak, apa saja yang kita miliki, ya baik waktu, ya baik kemampuan, talenta, skill, apa saja, kita pasti bisa berbagi. Nah, ternyata hidup yang tidak egois itu akan membuat orang itu bahagia sekali. Justru orang yang egois hanya mementingkan diri sendiri, maka orang itu akan paling sengsara. Kenapa sengsara? Sebab dia selalu merasa ketakutan. Wih, nanti ada yang minta ini, nanti ada yang ambil ini, jangan-jangan nanti aku kekurangan. Itu kalau ada orang seperti itu, dia pasti sengsara hidupnya, karena dia selalu ketakutan. Kalau ada orang ambil gimana? Kalau ada orang minta bagaimana? Pernah ketemu orang seperti itu? Pernah ketemu orang seperti itu? Jangan ikuti teladan kita. Oke, kita akan belajar, tapi jangan ada yang tersinggung atau yang marah. Dengan konsep keegoisan ini dan suka berbagi, jujur, manusia atau binatang yang lebih suka berbagi dan tidak egois? Ayo coba jawab. Manusia atau binatang? Binatang kenapa? Manusia. Binatang itu suka berbagi. Betul? Nah, bahkan hidupnya pun dibagi. Pernah makan ayam? Sudah. Pernah makan kambing? Pernah makan sapi? Pernah makan ikan? Makan orang? Tidak. Bayangkan kalau mereka nggak mau berbagi, begitu kita mau tangkap, mau potong, lari begitu. Ngerti nggak ilustrasi ini? Jadi binatang itu jauh lebih murah hati daripada manusia, sebab mereka suka berbagi. Kita belajar dari mereka. Nah, siapa lebih pelit, manusia atau binatang? Manusia. Atau binatang? Baik. Bukan soal baik. Binatang ini masalah pelit atau tidak? Binatang? Tidak. Kenapa? Nah, ini kita harus belajar. Kenapa binatang tidak pernah pelit? Siapa bisa jawab? Gampang jawabannya. Apa? Salah nggak apa-apa, jawab. Kenapa binatang nggak bisa pelit? Bukan tidak pernah pelit. Kalau dikatakan tidak pernah pelit, berarti dia bisa pelit. Tapi binatang itu nggak bisa pelit, selalu berbagi. Siapa jawab? Kenapa? Karena dia punya otak. Karena apa? Apa kamu ngomong? Karena dia punya otak. Karena nggak punya otak. Ih, sama binatang. Pernah lihat burung yang kecil saja punya otak nggak? Punya. Nah, salah. Siapa lagi bisa jawab? Kenapa binatang nggak bisa pelit? Chris bacakan, mungkin ada yang nulis di rumah. Belum ada yang binatang nggak bisa pelit, bukan nggak pernah pelit, nggak bisa. Ayo mikir cepat. Kira-kira hampir 30 tahun yang lalu. Karena nggak punya kulkas katanya Pak. Iya, nah itu jawabannya. Karena dia sudah pernah dengar saya ngajar. Binatang itu nggak bisa pelit karena nggak punya tas. Bapak nggak ramai. Hei, kenapa? Betul tidak? Binatang itu nggak bisa pelit, bukan nggak pernah. Nggak punya tas, nggak punya kantong, nggak punya lemari, nggak punya kulkas,
Betul? Maka itu kalau mereka diberi makan dan mereka sudah kenyang, diapakan? Biarkan. Biarkan. Diizinkan untuk teman yang lain ikut makan. Karena mereka nggak punya ATM, maka itu mereka tidak bisa simpan. Nah, jadi manusia ke binatang yang egois. Manusia. Nah, berarti kita harus belajar dari binatang. Nggak apa-apa, harus. Karena mereka suka berbagi. Betul ya? Nah, itulah kehidupan. Ini poin yang pertama. Nah, kita harus milih. Hidup tidak boleh egois. Hidup selalu ingin berbagi. Nah, orang pelit pasti berkata, "Lah nanti bagaimana? Besok bagaimana?" Nah, begitu orang pelit bukan? Kalau aku bagi, nah jawabannya gampang. Pernah nggak dengar ada orang mati mendadak? Betul? Ingat kakak Aldo, sedih sekali bukan? Di siang itu jam 12 lewat saya masih ketemu di sini. Terus dia bersihkan semua. Sore-sore jam 3 lewat. Hah, nggak mungkin, saya bilang. Jam 12 saja saya masih ketemu. Itulah manusia. Jadi kalau kita berpikir nanti atau besok, jawabannya belum tentu sampai. Betul tidak? Belum tentu. Maka itu kalau kita ada sekarang, kita bisa berbagi. Kalau ada kita simpan, ya kita simpan. Itu cara Tuhan yang luar biasa. Kemarin malam waktu ada ibadah kaum pria di Menara Yerusalem, nah tiba-tiba ada seorang yang masuk ke IG saya. Saya nggak kenal orang ini, tapi Roh Kudus bicara sesuatu tentang dia. Nah, terus akhirnya saya DM, saya bilang ini nomor WA saya, coba saudara kontak, saya mau sampaikan sesuatu. Dengan jelas Roh Kudus berikan dua hal. Satu, jelas sekali 3 hari dia nggak makan. Nomor 2, dia sangat merindukan kehadiran papanya. Saya nggak kenal siapa orang. Saya tunggu sampai hampir jam 1 waktu Papua. Nggak ada berita anak. Nah, saya coba cari lagi di IG saya, dia DM saya tadi yang mana. Nah, karena saya juga banyak yang saya urus, sehingga saya nggak sempat cari karena begitu banyaknya. Pas saya mau tidur, kalau sudah hampir jam 1, dan saya tahu pagi ini saya mesti bertemu kalian semua. Baru dia DM, baru dia WhatsApp saya. Langsung saya telepon. Dialah kaget dan dia menangis. Kok Bapak bisa tahu? Nah, terus saya tanya, kenapa kamu sampai tinggal? Nah, lalu dia cerita. Biasanya ada kiriman dari kampung. Dia tinggal di Sumatera Utara. Tapi karena 2 kakak saya sakit, ada di rumah sakit, sehingga ibu nggak bisa kirim. Nah, saya coba cari kerjaan. Untuk apa saja nggak ketemu. Nah, sudah berapa waktu ini saya itu makan ditolong teman-teman saya yang satu kampung. Tapi saya tahu sebagai besar mereka juga kesulitan. Jadi 3 hari ini saya cuma minum air, bayar. Dan dia kaget, kenapa saya bisa tahu. Terus dia ditinggal, bapaknya meninggal waktu dia umur 9 tahun. Nah, maka itu dia ngeluh, seandainya ada bapakku mungkin aku nggak menderita seperti ini. Langsung saya minta nomor tabungannya. Nah, saya kirim sedikit. Begitu saya kirim, dia kirim foto. Dia ada di satu warung di pinggir jalan. Akhirnya dia manggil saya, Pak, saya bisa makan sekarang. Itu sudah jam berapa di
dijawab. Nah, itu cara hidup yang Tuhan berikan buat kita semua. Kalau kita tidak egois. Saya mau beri contoh sungai. Ya, tidak semua kita tahu ya sumbernya sungai. Tapi kalau muara kita tahu kan? Ya, di ujung antara Kota Lama dengan Kali Kumo ada jembatan di pasar itu ada sungai bukan? Kita tahu muara. Tapi kita nggak tahu sungai itu mata airnya di gunung yang mana. Tapi saya tanya dengan kalau ada sungai pelit, apa itu artinya sungai pelit? Kita pikir tidak mengalir, hampir betul. Kering, bukan. Kotor, bukan. Ayo. Bukan, hampir betul. Bukan airnya ditampung, muaranya dia tutup supaya enggak berbagi. Bayangkan jadi apa daerah antara Kota Lama dan Kali Kumo kalau sungai besar itu dia pelit, nggak mau berbagi, ya tutup muaranya. Jadi apa? Kering. Bukan. Banjir. Siapa yang kebanjiran? Orang sekitarnya, termasuk kita juga. Betul tidak? Nah, jadi catatnya orang pelit itu justru akan mencelakakan dia sendiri dan mencelakakan orang di sekitarnya kalau tidak mau berbagi. Betul tidak? Nah, maka itu hati-hati. Ada 3 hal penting dalam hidup kita yang harus kita miliki. Yang pertama apa tadi? Egois. Ayo, jangan egois. Miliki hati untuk suka berbagi. Binatang atau manusia yang pelit? Manusia. Nah, maka itu bertobat. Siap untuk berbagi? Siap. Yang nomor 2, ini modal utama, rajin. Kata dong, ayo. Ini penting buat kalian. Tulis di HP kalian supaya kalian jadi orang yang berhasil untuk Papua, untuk Indonesia, dan untuk dunia ini. Amin. Hari Senin yang lalu tiba-tiba saya di DM, saya lupa ini siapa. Ya, ternyata dia ini saudaramu dari TK sekolah kita, terus SD, SMP, SMA. Tahun berapa ya kalau angkatannya Grace dengan Kevin itu? Ada yang tahu? Nah, ternyata sekarang dia di Amerika. Wih, penampilannya sudah beda sama sekali. Apalagi di IG-nya dia pakai nama samaran. Saya nggak tahu. Dia bilang, masa papi lupa sama saya? Bah, ingat sama sekali, sudah beda penampilannya. Kan orang Nabire itu ada di kota Portland, Oregon di sana. Dia bilang musim panas tahun depan saya wisuda. Wih, kamu ngambil jurusan apa? Aku sudah jurusan apa? Terus saya tanya, papi tadi waktu kamu masih di SD atau SMP atau SMA, pernah kepikir gak kalau kamu akan keluar negeri? Enggak kepikir. Terus dia cerita bagaimana pengalamannya itu. Ya. Terus saya tanya, maaf ya, angkatanmu yang orang Papua asli, berapa yang berhasil? Dia nangis. Justru itu bab yang saya sedih. Dia dapat beasiswa dan kerjasama antara pemerintah Papua dan pemerintah Amerika. Yang berangkat bersama saya ada 4 orang. 3 pulang nggak berhasil, tinggal saya sendiri. Lalu saya tanya,
mengapa kamu bisa berhasil? Kenapa 3 saudaramu tidak? Dia jawab ini, mereka malas. Dapat uang, tidak dipakai untuk hidup yang benar, untuk foya-foya. Nah, inilah fakta. Berarti seorang manusia bisa gagal atau berhasil. Itu yang menentukan siapa? Kita. Diri sendiri. Ingat itu. Dia famnya Selegan. Itu dari mana? Moni, orang nih. Oh, Moni. Oh, dari Intan Jambi. Kenapa? Dari Bilal. Bilal. Oh, ada yang tahu dia. Nah, luar biasa. Terus saya tanya, kamu masih punya foto SMP nggak? Ih, malu papi. Beda sekali. Nah, ini. Jadi keberhasilan seseorang tidak ditentukan dia sekolah di mana. Setuju? Keberhasilan seseorang ditentukan karena dia rajin atau tidak. Beri saya definisi rajin itu apa? Sederhana sih. Ayo, kata rajin itu apa? Penting, kalian harus tahu. Ayo coba jawab. Apa definisi rajin? Nah, bukan malas. Justru bukan betul. Siapa ngomong? Edwin, ngomong apa? Wendesi. Edwin Wendesi menjawab betul. Definisi rajin tidak menunda pekerjaan. Maka itu apa? Kalau ada di antara kita yang suka menggunakan kalimat ini, nanti saja, besok bisa. Tolong catat, kalau kita suka berkata dengan kalimat itu, apa tadi? Nanti saja, besok juga bisa. Tolong catat. Maka orang yang suka berkata seperti itu, dia calon orang miskin sampai mati. Ulang ya. Jadi orang yang tidak rajin adalah orang yang Suka meninggal sampai mati. bukan dulu. Orang yang Malas. iya, apa definisinya tadi? Menunda. Apa kalimatnya? Nanti saja. Besok juga bisa. Mau lagi? Apa itu definisi malas? Tidak boleh menunda pekerjaan. Suka menunda pekerjaan. Apa kalimatnya? Nanti saja. Besok juga bisa. Maka orang seperti itu adalah Malas. bukan calon miskin mati. Nah, orang seperti itu diberi modal berapa ratus juta pun akan berhasil tidak? Tidak, karena dia suka menunda-nunda. Maka itu hati-hati kalian. Kalau dapat tugas, saya bilang nanti bisa. Besok juga bisa. Awas kata-kata. Nah, kata yang ketiga itu cuma 5 huruf dan sering kebanyakan manusia mengucapkan kata itu. Alasan yang paling sering diucapkan si pemalas untuk menghindari atau menolak tugas. Catat. Kira-kira kata apa itu? Cuma 5 huruf. Nah, sibuk. Hebat kalian. Dua suara ya. Siapa yang jawab itu? Ya kamu. Jangan capat ya, dua suara. Oh, dua. Siapa yang belakang namanya? Siapa? Andini. Andini. Mama apa? Benu. Yang ini? Tasya. Henawi. Enawi. Dua saudaramu jawabnya betul. Sibuk. Nah, biasanya kalau kita mengajak seseorang untuk mengerjakan sesuatu, lalu jawab aku sibuk. Wajar nggak kita yang ngajak? Ya udah, kamu sibuk. Betul? Tapi kata sibuk
Itu kata yang jahat untuk para pemalas, membuat orang itu makin malas. Ternyata tidak ada kata sibuk di hidup kita. Yang ada adalah prioritas yang kita utamakan. Ini ada kisah nyata. Seorang pengusaha kaya Kristen. Ada teman baiknya selalu ngajak ibadah. Ibadah minggu, aduh aku sibuk karena dia pengusaha. Ada doa di gereja, aduh lain kali saja aku sibuk. Ada KKR, itu ada hamba Tuhan dari luar negeri, ayo kamu datang, aku sibuk. Sedih sekali teman ini karena dia tahu orang ini memang kaya, uangnya banyak, tapi hidupnya kosong. Ya, tapi bagaimana? Karena dia bilang sibuk terus. Suatu hari teman ini dengar kabar ternyata pengusaha ini sakit yang parah, ada di ICU, Intensive Care Unit. Kira-kira sakit biasa atau sakit parah? Nah, maka datanglah teman ini untuk menjenguk, tapi dilarang oleh pihak rumah sakit karena masih dalam penanganan yang sangat kritis. 2 hari kemudian teman ini dapat WA dari dia. Berarti sudah bisa WA. Baik. Nah, dia balas. Dia cerita sakitnya apa. Nah, akhir daripada kontak itu, ini si pengusaha tanya, kapan ada ibadah lagi? Ngerti? Ini kisah nyata. Berarti selama ini kata sibuk buat pengusaha ini artinya apa? Bukan bohong. Salah. Prioritas. Bukan salah. Tapi saya ada satu. Nah, prioritasnya yang salah. Ternyata dia bisa ingin ibadah setelah dia terlambat. Nah, maka itu sejak saya mengerti kisah itu, maka kata sibuk harus kita hindari. Apa artinya orang berkata sibuk? Tidak Punya prioritas. Tidak memilih prioritasnya yang mana. Contoh, main game tidak dosa. Tapi kalau waktumu kamu habis karena itu main game, pasti akan pandai atau bodoh? Dalam sekolah. Ayo, pandai atau bodoh? Pasti bodoh. Nah, prioritas itu nomor 1. Penting sekali dalam hidup kita untuk menentukan prioritas. Ya, saya beri contoh. Ada seorang dokter yang secara intelektual, secara pengertian, hebat. Tapi dokter ini tidak membuat prioritas untuk profesi dokternya dia kerjakan. Tapi dokter ini sibuk di gereja, sibuk pelayanan ini, sibuk pelayanan itu. Pelayanan itu salah atau tidak? Tidak. Tapi kalau dia dokter, ayo, prioritasnya yang mana? Nah, perhatikan, pacaran itu salah atau dosa? Salah. Jangan baik. Pacaran itu salah atau dosa? Salah. Satu-satu jawab. Salah kalau belum waktunya. Betul ya? Kalau kamu baru kepala 1, pacaran terus. Kalau anak saya masukkan mesin cuci gitu. Salah, karena belum waktunya. Langsung aja belum lulus. Betul. SPP jarang banyak. Pacaran, awas ketemu. Awas guru-guru ajarin anak-anak. Kalau pacaran yang dosa itu yang mana? Nah, kalau masih pacaran,
tapi sudah bersikap seperti suami istri, itu neraka betul. Jadi pacaran itu tidak salah dan tidak dosa kalau tahu waktu dan tempat. Nah, prioritas kalau kalian masih SMK begini, prioritasnya belajar ke pacaran. Belajar. Betul ya? Tuh. Saya tanya guru-guru ini, siapa yang rajin pacaran di sini? Terus. Dapat apa ini? Awas. Apa belum semua kamu itu? Awas. Serius ya, jangan main-main. Buat maka itu dari 3 kita sudah dapat 2. Yang pertama apa? Jangan Yang kedua, Rajin. itu berkat itu kunci keberhasilan. Rajin. Yang ketiga sekarang, tidak melihat ke masa lalu, selalu melihat ke masa depan. Maka itu hati-hati kalau di kelas suka melamun. Merenung itu wajib. Nah, orang yang merenung dan melamun itu apa istilah saya? Bahasa tubuhnya itu sama. Betul tidak? Coba peragakan. Melamun itu bagaimana, merenung bagaimana? Betul ya? Bahasa tubuhnya sama tidak antara melamun dan merenung? Sama. Nah, tapi mana yang fakta dan mana yang melukis di udara? Yang melamun melukis di udara. Tahu hasilnya enggak? Goblok betul. Sudah dilukis. Tapi banyak enggak? Banyak enggak orang melukis di udara? Banyak. Goblok betul. Terus dia pamerkan, ini hasil lukisan. Ada orang saya tonjok dia. Melukis di udara. Mana enggak? Nah, merenung itu yang Tuhan inginkan atas kita semuanya. Siapa namanya? Ya, anaknya Pak Chandra siapa lupa? Clifan. Clifan. Jadi kita belum operasional di Surabaya. Para teman-teman, kita belum. Belum. Kenapa nggak cerita? Kenapa guru-guru nggak ngasih kesempatan? Nanti ya, Bapak kasih kesempatan. Kamu cerita. Di antara Clifan cuma satu dari SMP yang dapat. Ya, siapa namanya di Surabaya? Pak Nofri. Oh, Nofri. Kamu sudah pernah ke Surabaya belum? Pertama kali. Enggak, waktu itu. Teman Clifan sudah pernah ke Surabaya belum? Wah, kawat ini. Dua-dua belum pernah ke Surabaya. Berangkat lagi. Hebat. Terus 2 orang nggak ke Surabaya ngapain waktu itu? Kita panitia coba. Hah? Lomba. Oh iya, lomba enggak ke Surabaya bingung-bingung nggak? Mereka naik pesawat terpisah dengan tim yang lain. Oh, jadi tapi 2 Anda disambilnya sama. Iya. Hebat, kamu cerita ya pengalaman. Oke. Nah, yang ketiga ini nomor 1 tidak egois, berhasil. Nomor 2 apa tadi? Rajin. Tapi kalau kalian gagal yang ketiga, tidak bisa membuang masa lalu, maka hidup ini nggak ada gunanya. Kenapa melupakan masa lalu? Maaf, biasanya disebut masa lalu itu yang pahit atau yang manis, yang negatif atau positif. Kalau bicara tentang masa lalu, ayo jawab. Semua. Pahit, negatif. Justru manusia susah mengingat masa lalu yang baik. Yang muncul pasti yang baik, yang menyedihkan, yang sakit hati, dan semuanya itu. Nah, bayangkan, yang namanya manusia hidup itu berjalan atau diam? Jalan. Berjalan itu maju atau mundur? Maju. Atau miring? Maju. Kalau miring itu kepiting. Itu jalannya miring, nggak bisa maju. Kita jangan percaya. Gara-gara ada yang kepiting di sini. Ada. Nah, jadi kalau masa lalu tidak mau kita buang, pasti gagal.
Walaupun tidak egois, walaupun rajin, dia tetap gagal. Karena apa? Karena nggak maju. Ditarik terus. Maaf. Misalnya ada di antara kalian waktu masih SD pernah mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan. Ngomong aja SD kelas 4, maaf. Nanti kira-kira berapa tahun yang lalu, kalau sekarang kalian ada di SMK, ngomong aja kelas 2. Kelas 2 itu kelas 9. Kelas 11. 11. Ya. Nah, dari kelas 4 SD mengalami sesuatu, sekarang kelas 11. Sudah berapa tahun? 7 tahun. Dan orang itu tidak mau melupakan masa lalu. Sekarang sudah November 2023. Berarti orang itu hidup di tahun berapa? Hidup 7 tahun. 15. 15. Sekarang tahun 2023. Tapi orang tidak mau melupakan masa lalunya. Maka di tahun kejadian itu setan akan terus membawa dia balik. Maka itu kalau tadi orang yang malas selalu berkata, kalau diberi tugas, nanti saja, besok juga bisa. Hati dengan dua kalimat ini. Nah, orang yang tidak mau meninggalkan masa lalunya, dia selalu berkata, dulu, seandainya. Pernah dengar orang ngomong seperti itu? Orang ngomong seperti itu bagi teman-temanmu, dulu, seandainya, langsung pukul yang keras pundaknya. Bangun kamu, jangan melamun saja. Karena dia ingat yang dulu. Maka kalau dia nanti dewasa dan menikah, maka istri atau anaknya atau suaminya akan jadi korban. Karena dia nggak bisa ngomong besok bagaimana ya. Minggu depan kita buat apa? Nah, kalau ada manusia hidup tidak pernah bicara tentang yang ke depan, berarti mereka bakal bisa buat rencana nggak untuk hidup? Tidak bisa. Nah, kita lihat sekarang firman. Baca Filipi 3 ayat 13. Berarti saya akan kembali yang pertama. Filipi 3 ayat 13. Ini firman Tuhan, supaya semua kita jadi pemenang. Belum ya. Filipi 3, 13. Sudah? 1, 2, 3. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah mencapai. Nah, stop. Saudara-saudara, aku sendiri nggak menganggap bahwa aku telah mencapainya. Kenapa tidak menganggap? Karena belum sampai. Betul nggak? Belum sampai. Tetapi ini yang kulakukan. Apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Selesai 13. Dan ayat 14. Apa itu yang di hadapan? 1, 2, 3. Dan berlari. Yaitu apa ini? Dan berlari-lari kepada tujuan. Nah, kata tujuan itu di depan atau di belakang atau di samping? Berlari-lari bukan jalan, nggak boleh santai. Ke depan terus. Itu panggilan surgawi. Ini harus bisa capai. Panggilan Kristus ada Dia yang dari surga. Saya ulangi lagi. Ada beberapa hal yang penting dalam hidup kita. Ya. Nomor 1 apa? Harus mau berbagi. Nomor 2, apa lawan katanya rajin? Malas. Apa tanda-tanda orang malas kalau ngomong? Besok juga bisa. Yang ketiga, Melupakan di belakang. iya, melupakan di belakang selalu. Kepada tujuan. Jangan ingat-ingat yang dulu-dulu. Roma 14 ayat 7.
Roma 14 ayat 7 dan 8. Ayo dibaca. Roma 14 ayat 7 dulu. 1, 2, 3. Oh. Sebab tidak ada seorang pun yang hidup untuk dirinya sendiri. Artinya boleh egois tidak? Terus kalimat berikut, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Apa kata lain mati untuk diri sendiri? Bunuh diri. Mati untuk diri sendiri itu bunuh diri. Tuhan Yesus mati untuk diri sendiri atau mati untuk orang lain? Untuk kita juga. Maka itu dalam hidup ini nggak boleh egois. Ya, harus kita mikir orang lain, hidup ini bisa berguna untuk orang lain. Itu yang saya katakan tadi, seorang dokter yang bunuh diri. Ayat 8, Roma 14. 1, 2, 3. Nah, kalau kita hidup untuk Tuhan. Dan kalau kita mati untuk Tuhan juga. Maka itu orang egois, menurut ayat 7 Roma 14, dia sedang bunuh diri. Karena dia hidup hanya untuk diri sendiri. Maaf, tadi sekali saya nggak bicara tentang yang mati. Nah, dokter ini dia kecewa dengan mamanya, kenapa menikah lagi? Sehingga aku nggak punya kasih sayang yang lengkap. Nah, saudara, di sini kita menemukan orang egois itu jahat karena dia hanya untuk diri sendiri saja. Ayat kan dia kok. Maka itu mulai hari ini ingat. Ayat terakhir. Ayat apa? Belum selesai. Selesai belum? Oh belum. Oke, terus. Jadi ulang sebentar. Jadi jadi kalau Baik hidup atau mati. baik hidup atau mati Kita adalah untuk Tuhan. Semua kalimat dalam firman untuk Tuhan artinya untuk orang lain. Hebat sekali. Nah, yayasan pesat datang ke Papua, nah pilih secara khusus karena firman ini yang kami pakai. Ya, rata-rata orang pendidikan sekolah siapa saja rata-rata ya pasti cari untung, betul nggak? Ya, karena sekolah itu bisnis, tetapi yayasan pesat tidak. Selalu mikir bagaimana Papua bisa dibangun, dan saudara tahu sendiri akan lakukan. Ayat yang terakhir, biarlah kasih Tuhan nyata untuk kita semuanya, untuk kita serius, rajin dengan Tuhan. Lukas 16 ayat 10, 11, 12. Lukas 16 ayat 10, 11, 12. Sudah? 1, 2, 3. barang siapa setia dalam perkara Nah, orang rajin itu dinilai bukan dari pekerjaan besar. Saya ulangi, menurut Lukas 16 ayat 10, orang rajin tidak dinilai dari pekerjaan besar, tapi dinilai dari pekerjaan-pekerjaan kecil. Tekun tidak, setia tidak. Nah, ini penting sekali dalam hidup supaya kita tidak gagal. Maka itu jangan remehkan hal-hal kecil. Setuju? Ayat 11. 1, 2, 3. Nah, dinilai dengan uang. Siapa yang tidak jujur dengan uang, maka orang itu pasti jadi orang miskin sampai mati. Saya beri contoh. Suatu hari kalian lagi sibuk
kerjakan tugas. Lupa. Mama tadi sebelum berangkat pesan untuk beli ini di warung sebelah. Wah, karena suara sibuk, ya kebetulan di rumah ada temenmu. Terus kalian bilang, tolong belikan ini di warung sebelah. Dan ini uang 20.000. Nah, saudara tahu harga barang ini 17.000. Karena sudah sering beli. Akhirnya dia balik. Ini barangnya. Loh, dia nggak kembalikan uangnya. Berapa tadi? 17. Belum kembalinya. 3.000 itu besar atau kecil? Kecil. Nah, karena ini teman, saudara pun nggak nagih. Ya biarlah, dia mungkin. Tapi saya tanya, lain kali kamu berani nyuruh dia lagi? Tidak. Ya sudah. Ini ya. Maka itu hati-hati kalau kalian nggak jujur dengan uang. Firman berkata, tidak akan ada orang lain lagi yang berani menyerahkan harta yang sesungguhnya. Kecil nggak bang 3.000? Kecil. Tapi buat saudara besar atau tidak nilainya? Besar. Karena kejujurannya nggak ada. Ayat 12 yang terakhir. 1, 2, 3. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang menyerahkan hartamu sendiri? Nah, keren sekali ujian yang nomor 3 ini diuji lewat barang teman. Ternyata kalau kita tidak jujur, tidak setia, tidak merawat milik teman yang kita pinjam, maka kita pun akan jadi orang miskin sampai mati. Contoh kecil, siapa sering kehilangan pulpen karena dipinjam? Sering ya? Ya, saya juga pernah. Saya pernah diberi orang pulpen mahal sekali, hilang. Nah, dipinjam. Ayo kita pikir, seharusnya yang bertanggung jawab itu yang minjam atau yang punya pulpen ketika dipinjam? Yang pinjam. Karena kita lupa, ya tadi yang pinjam siapa ya? Nah, maka itu orang yang nggak bisa diberi tanggung jawab untuk harta orang lain, orang itu nggak bisa berhasil. Hati-hati. Jadi pakai barangnya orang dan berkata gini, nggak ikut punya saja. Pernah dengar kalimat itu? Loh, saya tanya, pernah dengar? Nggak ikut punya. Pernah dengar nggak orang ngomong begitu? Nggak pernah. Ngosor. Nah, itu orang kalau miskin sampai mati. Mau berubah mulai hari ini? Udah, 1, harus apa? Tidak egois. Berbagi. Kalau kita mau belajar berbagi, belajar dari siapa? Ya. 2. Apa kata lain malas? Suka menunda-nunda. Kalimatnya. Besok Nanti saja. Besok bisa. Nomor 3. Ya, yang di belakang harus maju ke depan. Tepuk tangan buat diri sendiri.